Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya ditemani dengan mama saya. Ini anak bude saya. Dan kami akan berbagi pengalaman ya kerja di Korea. Nih Mas Jumali juga punya channel YouTube. Ya Mas ya. Media. nanti tak taruh di deskripsi kalau kalian penasaran. Ini mau menceritakan Mas Jumali itu berangkat ke sini tuh bagaimana prosesnya, perjuangannya gitu loh. Ya Mas Jumali gimana? Pertama ya pengen aja ya ikut-ikutan teman. Terus dia sukses bisa sampai ke Korea. Ternyata ikut belajar dulu. Setelah 1 tahun baru ada ujian. Terus ikut ujian itu pun kalau lulus nanti bertahap ke depan. Terus pas pertama ujian lulus apa ora? Enggak lulus. Enggak lulus. Iya. Tapi enggak pantang menyerah ya. Iya, tetap lanjut ya. Iya, lanjut. Oh, jadi tetap. ada teman saya juga yang enggak lulus terus nyerah. Jadi enggak lanjut lah. Kalau Mas Jumali itu dia enggak lulus pertama enggak lulus, tadi dia ikut ujian berikutnya ya. Iya. Alhamdulillah lulus. Lulus. Ya. Dan berangkat lagi ke Korea. Berarti nunggunya berapa tahun? 1 tahun lebih lah. Kan dari ujian pertama sih gagal sih. Iya. Ya. 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 proses 2 tahun kan tetangga pada tahu ya. Pada tahu Mas Jumali mau ke Korea. Itu gimana desas-desus tetangga? Ya, sana sini banyak ngomong lah. Kapan berangkatnya ke Korea? Terus Ya. Sana sini ya sambil menunggu. Saya ternak ayam aja sekarang. Ternak ayam sambil menunggu. Saya dijalanin sabar aja. Terus gimana? Sabar, alhamdulillah dapat panggilan, akhirnya berangkat. Terus pas dicemooh tetangga-tetangga gimana? Cemoohnya gimana contohnya? Ya. Gimana ya omongannya ya? Nyelekit ora? Ya pasti pedas. Pedes. Lebih pedas daripada cabai. Alhamdulillah sudah berangkat dan kerja di pabrik apa? Di pabrik jasa pengecatan. Ngecat apa sih? Ngecat spare part. Spare part kayak spare part apa? Spare part Samsung. Dan lain-lain. Apa kue TV apa? Kulkas. Kulkas. Iya. Anu ki jabannya kulkas ya? Iya, jabannya kulkas. Wis pirang tahun? Alhamdulillah udah 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun ya. Berarti wis membuktikan ya, Iya. omongannya tanggane ya. Iya. Wis dibuktikan ya. Kali apa baik ya 3 tahun. Kita tuh bermaksud sombong ya teman-teman. Ini bisa jadi buat motivasi kalian yang sedang mau proses ke Korea. Jadi kalau dengar cerita ini bisa jadi semangat lah, enggak loyo. Ya, udah dapat apa aja? 3 tahun. Alhamdulillah. Pertama buka usaha rental PS. Rental PS berapa tuh? PS3 dan PS4. Pirang unit? Ada 10 unit. Wah, modalnya pirang juta gue? Ya, hitung-hitung kurang lebih 60-an. Buset dah, 60 juta. 60 juta. Alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah lancar. Bisa bayar karyawan juga ya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, terus apa lagi tuh? Keduanya, alhamdulillah beli tanah di pinggir jalan. Itu? Ya itu pun rencana mau buat ruko. Itu ukuran berapa itu? Itu 8 kali 17-an. 8 kali 17. Kaplingan lah, kaplingan. Iya. Harga berapa itu? Harganya 250 juta. Buset dah, 3 tahun teman-teman udah beli tanah, udah bangun, udah apa? Buat usaha. Terus apa lagi? Ya, sekarang ini lagi buat. Terus juga bantuin anu ya, kakak bikin rumah ya. Iya. Bantuin kakak bikin rumah. Nah, jadi kerja di Korea juga menjanjikan teman-teman. Nggak omong kosong lah, ibaratnya kalau bisa berangkat, alhamdulillah bisa menjanjikan. Yang penting udah sampai sini niat kerja, jangan males-malesan. Asli kalau males sini nggak bakal dapat duit. Yang penting giat. Apapun pekerjaannya berat harus dilakoni. Iya, benar. Terus kesan pertama mari wong Koreane kudu sing giat ya, Iya. aja males-malesan ya. Terus suka dukanya nang Korea kayak apa? Suka dukanya ya kalau lagi nggak lembur ya gajinya standar.
nggak lembur jam 5 terus, kadang pengennya lembur ya karena pengen gajinya lebih naik. Kadang kalau pas lagi musim dingin ya bener-bener dingin banget, ya tetap harus semangat. Insya Allah menghasilkan inilah. Yang yang sampean paling nggak seneng dari Korea apa? Nggak seneng. Iya. Kerja di Korea paling nggak seneng apa? Sebenarnya makanan. Nomor satu makanan. Makanan asli enak. Ya nggak enak lah. Nggak cocok ya. Makanya orang kerja di Korea rata-rata pada masak sendiri. Makanan apa contohnya? Ya paling nggak suka aku kimchi. Kimchi asli nggak suka aku kimchi. Tulis suket ya? Oh suket. suket apa kah? Aduh. Asli nggak enak banget kimchi. Aku nggak doyan aku. Berarti makanan ya? Iya makanan. Terus perlakuan kan banyak yang tanya, orang Korea galak-galak nggak sih? Bimen? Dibilang galak sih cuma itu hanya aturan saja. Biar yang disuruh itu semangat gitu. Biar kerjanya cepet. Sebenarnya hanya suruhan doang, omongan doang. Yang saya pelajari ya teman-teman, orang Korea itu galak cuma waktu itu loh. Misalnya ngomong gitu, besoknya udah lupa, udah dilupain, nggak inget-inget lagi gitu doang. Cuma satu kali doang itu. Cuma kan kalau kita nggak terbiasa, ya masuk ke hati ya. Iya. Emang ya rata-rata nggak di sini doang. Semua pabrik rata-rata begitu. Korea begitu, Korea begitu. Jadi misalnya hari ini udah dimarahin habis-habisan sama mandor, besoknya udah lupa, mandor habis marahin gitu loh. Biasa aja cengenges gitu ya, mandornya bisa bercandain lagi gitu ya. Nggak disimpan di hati gitu loh. Bener emang begitu. Yang saya tahu begitu. Jadi 3 tahun nggak pindah-pindah ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya udah nyaman lah sini lah. Ya alhamdulillah sini selalu dipertahanin di sini. Kalau efek corona gimana? Efek corona banyak yang dikeluarin ya? Banyak yang dikeluarin ya? Banyak. Ya karena sepi sih. Pabrik juga nggak mau rugi. Yang pasti pada dikeluarin. Tapi nggak semua. Paling sebagian yang disisain. Yang dulunya ada 2 mandor, sekarang 2 mandor jadiin 1. Jadi paginya ke mandor 1, siangnya habis makan kerja di pabrik mandor 2. Gitu. Itu mandor 1 dan mandor 2 berbeda ya? Iya, beda. Soalnya beda cat. Kalau di saya cat sabuk, satunya cat thinner. Ya pesan-pesannya buat sing pengen mangkat Korea apa? Ya jangan lupa ya harus tetap semangat. Kalau bener-bener pengen niat diperjuangin. Kalau nyerah bener sayang, waktunya sayang banget. Alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya gitu ya. Udah ada hasilnya. Ya jangan lupa kalau misalnya udah sampai sini, kalau udah kerja ya diniatin. Jangan sampai males-malesan. Di sini paling nggak suka orang Korea itu melihat orang asing itu ibaratnya males. Dia paling nggak suka, asli paling nggak suka. Dia orang Korea paling suka ngelihat orang asing kerjanya giat, nurut, diperintah ini mau. Dia paling suka mandor ngelihat kayak gitu. Ya benar teman-teman itu. Harus ibaratnya kasih kesan pertama yang baik lah. Jangan disuruh malah melakukannya golek kantor. Kayak gitu. Udah pasti mandor marah besar, pasti. Gak mungkin gak. Rata-rata pabrik sana sampai sini. Pasti kan baru waktu pertama baru datang kan adaptasi dulu ya kan. Adaptasinya gimana, susah apa? Dibilang susah sih sedikit sih. Sedikit ya, masalahnya niatnya lebih besar ya. Niatnya lebih besar. Kalau niatnya tergantung niat sih sebenarnya, tergantung niat. Kalau benar-benar niat ya enteng lah ngadepi adaptasi enteng ya kalau benar-benar niat ya, kalau nggak setengah-setengah ya. Soal bahasa, meskipun udah lulus sampai sini kadang kalau baru percakapan sama mandor
kadang masih bingung. Soalnya beda ucapan di pelajaran sama percakapan orang Korea langsung, itu beda. Beda ya. Jauh beda. Tapi kalau udah terbiasa satu pabrik terus menerus, nanti lama-lama tahu mau ngomong apa, suruh ini. Paham. Padahal misalnya ngomong orang jelas tapi paham maksudnya iya, ya. Paham maksudnya apa. Iya. Korea kayak kenyataannya kayak gitu. Korea kayak ngomong ibaratnya apa ya? Kayak lagi mangan ya. Iya. Kayak lagi mangan terus mul apa. Jadi udah jelas. Nah, kerjaannya gue bae orang ngalang-ngalih. Ya paham walaupun ngomongnya jelas tapi maksud sing dikongkonnya paham ya. Iya, benar. Ya gue teman-teman. Soalnya udah terbiasa sih. Saya kira ngono ya, misalnya gajiannya wis bener, wis tepat waktu, terus gaweane ibaratnya abot tapi awake sanggup, wis ora sangalih ning kono bae. Ya. Iya, bener. Kecuali gajiannya ditunda, terus ora tepat waktu, terus abot gaweane terus awake ora sanggup, ngalih ora apa-apa. Tapi angger abot tapi awake sih sanggup, jalani bae, kok suwe-suwe enteng, abot ki karena belum terbiasa ya. Iya. Oh iya, kayak soal gaji. Nah, semisal gaji sendiri misalnya 1 juta, ya temen gajinya 2 juta, terus itu kembali pada diri sendiri. Kamu kerjanya sendiri itu merasa senang atau gimana? Apa maksudnya kan ngomong pimen arah tujuannya misalnya orang sairi karo gaji iya, kancane sing gede ngono ya. Iya. Maksudnya oh ya wes. Kadang kerjaan temen itu lebih berat tapi ya gajinya ya sesuai pekerjaan. Maksudnya nah kene teman-teman, kalau misalkan liburan panjang kan ketemu bareng ya, misalnya kan nah Indonesia batiran apa ya, batiran sekolah ya. Iya. Sekolah bareng. Terus kan berangkat nih Korea kan pabriknya berbeda-beda mencar. Lah, bisa kumpul ya. Kayak hari liburan dawa kayak masa neng Cusok, soalnya orang bisa kumpul ya. Biasanya nggak kumpul. Kayak cerita bahas gaji ya. Gaji kan mira mana ya. Lah, biasanya kan sing gede. Nah, gue orang sairi ya. Iya. Orang sairi gue maksudnya sing dimaksud ya gue. Tapi terkadang orang gajinya kecil kadang pengennya pindah. Tapi kalau misal pindah itu tergantung pekerjaan yang kamu pindah itu belum tentu kamu sukai. Itu masih mending kalau yang sekarang udah disukai, seneng, enak, masih mending dijalanin dulu aja. Kalau pindah-pindah itu nggak ada duitnya, belum adaptasi lagi ya. Iya. Soalnya di sini rata-rata gajinya tuh gantungan. Kita 2 bulan kerja baru digaji. Kalau baru pertama kali kerja ya. Kalau baru pertama kali kerja 2 bulan baru digaji. Terus tapi berikutnya lancar gitu. Lancar. Tapi 2 bulan itu nanti dibayarin kalau kita udah finish kontrak gitu ya. Jadi ada gantungan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau di tempat saya itu 10 hari teman-teman. Gitu. Gantungan itu maksudnya ya begitu yang saya tadi jelasin. Jadi gaji misalkan gantungan 10 bulan, gantungan 10 bulan panjang amat. Gantungan 1 bulan. Nah terus gantungan itu berarti 1 bulan pertama itu nggak dibayar gitu ya. Nah bulan berikutnya itu dibayar terus, bulan berikutnya dibayar. Tapi yang 1 bulan pertama yang nggak dibayar itu nanti juga akan dikasihkan gitu ya. Kalau udah finish kontrak gitu. Gitu maksudnya teman-teman. Jadi setiap pabrik itu gantungannya berbeda-beda gitu. Bukan gantungan kelambi loh. Ya nanti kalau udah sampai sini paham sendiri lah. Kalau masih di Indonesia memang masih berawang-awang. Kayak gimana ya kerjanya, kayak gimana ya. Ya wes ya. Iya. Ya wes. Ya wes teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Korea. Jadi punya gambaran ya kakak sepupu saya aja 3 tahun udah dapat itu yang tadi dijelasin di video ya. Apalagi kalau 10 tahun. Ada. Ya, bisa. Ya begitu teman-teman. Kalau di sini kerja di sini itu buat cita-cita, buat keinginan itu kayaknya perek ya. Iya. Gelis kecapek ya. Gelis kecapek itu teman-teman.
Lah orang beli motor gaji 1 bulan bisa beli kok. Nah, Bukannya saya ngomong sombong, beneran kenyataan. Ya, teman-teman. Minimal beli motor Beat. Iya, 1 bulan gaji bisa. ya begitu teman-teman, semoga video ini bisa membuat Anda semangat yang mau berangkat ke Korea. Terus berjuang. Walaupun tahun ini mungkin nggak ada pemberangkatan ya karena corona. Jadi tetap semangat aja, semoga bisa berangkat ke Korea. Kalian semua yang saya doakan, semoga yang mau ujian lulus, dan semoga yang lagi nunggu berangkat cepat berangkat ya. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.